Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, mereka tidak punya uang, tidak punya emas, tidak punya harta benda. Kata Rasulullah, bukan itu wahai sahabat. Orang-orang yang bangkrut itu ketika umat datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, bahkan membawa pahala zakat, tetapi dia juga membawa keburukan, kejelekan, membawa dosa-dosa terhadap sesama umat manusia. Itulah yang disebut orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Hasan Ubaidillah SH MSI, khotib di Masjid Al-Ikhlas Meluru. Jangan lupa saksikan siaran khutbah di Masjid Al-Ikhlas. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita. MSI Mantu Idaman Channel. Top. Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian menjalankan perintah Allah secara maksimal, totalitas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus takwa dalam artian menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan kita kepada Allah, senantiasa kita memperoleh kenikmatan, memperoleh kebahagiaan, memperoleh ketenangan hidup di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, dan ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna bil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Maka dijawab oleh para sahabat, al-muflisu fina ma la dirham wa la mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, mereka tidak punya uang, tidak punya emas, tidak punya harta benda.
Dia membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, bahkan membawa pahala zakat. Tetapi dia juga membawa keburukan, kejelekan, membawa dosa-dosa terhadap sesama umat manusia. Itulah yang disebut orang-orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika si fulan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa pahala-pahala yang cukup banyak, akan tetapi diikuti oleh dosa-dosa yang dia lakukan, yang dia pernah lakukan terhadap orang lain, maka ketika ditimbang ada seseorang atau sekelompok orang protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, si fulan ini cukup banyak amalnya, pahalanya banyak, tetapi hari ini aku protes terhadapmu ya Allah. Waktu aku hidup di dunia, aku sering dan bahkan banyak disakiti oleh si fulan. Maka hari ini aku menuntut keadilanmu. Maka Allah memanggil fulan, wahai fulan, apakah benar orang ini pernah engkau sakiti? Bahkan sering lagi. Kata fulan, benar ya Allah. Maka oleh Allah, pahalanya, sholatnya fulan diberikan kepada orang yang pernah disakiti hati. Setelah itu datang lagi sekelompok orang yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, sewaktu aku hidup di dunia telah difitnah oleh fulan, maka hari ini aku pula menuntut kepadamu agar perbuatan si fulan ini kau balas. Seketika itu pula pahala zakat, pahala puasa si fulan diberikan kepada orang-orang yang pernah disakiti. Ketika pahalanya fulan ini habis, maka masih banyak orang-orang yang dizalimi. Masih banyak orang-orang yang datang yang mengadu hartanya pernah diambil oleh fulan. Apakah itu secara langsung, apakah itu melalui korupsi dan lain sebagainya. Masih ada lagi datang sekelompok orang yang pernah disakiti hati, yang pernah dibunuh oleh fulan. Ketika pahalanya fulan habis, maka oleh Allah dosa-dosa orang yang pernah disakiti, orang yang pernah diambil hartanya, orang yang pernah difitnah, diberikan kepada si fulan. Dan pada akhirnya si fulan tidak mendapatkan pahala sedikit pun, akan tetapi justru dosanya menumpuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan fulan ketika hidup di dunia. Dan saat itu pula fulan dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan puasa telah kita lalui 1 bulan yang lalu. Masih ingat apa yang kita lakukan di saat bulan puasa? Kebaikan-kebaikan kita, hablum minallah kita lakukan. Begitu semangatnya. Begitu juga hablum minan nas, terhadap sesama umat, terhadap orang lain, terhadap saudara, terhadap teman, terhadap siapapun. Kita melakukan kebaikan-kebaikan itu dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan yang lalu.
apakah pada saat ini kita masih melakukan kebaikan itu, baik itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah bacaan Al-Quran kita tingkatkan? Kalau di dalam bulan suci Ramadan 1 hari 1 juz, apakah hari ini kita masih mengaji Al-Quran 1 juz, atau justru sebaliknya kita tutup Al-Quran, bahkan kita tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali di luar bulan suci Ramadan? Ataukah ibadah kita, qiyamul lail kita masih kita istiqomahkan, atau justru hilang dari peredaran? Ataukah sedekah, infak yang pernah kita lakukan, kita keluarkan di bulan Ramadan, hari ini apakah kita tingkatkan, atau justru malah sebaliknya kita tidak pernah bersedekah? Kita kembali kepada orang-orang yang kikir, kembali kepada orang-orang yang bakhil, kembali orang-orang yang mencintai dunia. Hendaknya kita berintrospeksi diri bahwa kelak di akhirat kita tidak cukup hanya melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa sholat, zakat maupun puasa dan haji, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mencintai jikalau kita berbuat baik terhadap sesama umat manusia. Jadilah kita sebagai orang-orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada orang lain. Jikalau kita punya harta, maka wujudkan kebaikan itu dengan memberi sedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Jikalau kita punya ilmu, berikan ilmu kita kepada mereka-mereka yang membutuhkan ilmu kita. Jikalau kita punya ide yang bagus, yang brilian, berilah untuk kebaikan mereka. Jikalau itu kita lakukan yang sangat bermanfaat kepada orang lain, maka itulah yang mungkin di akhirat kelak menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Walaupun ibadah sholat kita tidak khusyuk, puasa kita tidak pernah baik, apalagi haji kita, zakat kita, ketidakbaikan itulah maka hendaknya kita tutupi dengan perilaku-perilaku yang baik. Hari ini, detik ini, kita niati bersama untuk merubah perilaku kita menjadi orang-orang yang baik, baik di hadapan Allah maupun baik di hadapan sesama manusia. Mudah-mudahan niatan kita ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang baik, baik terhadap keluarga, baik terhadap tetangga, baik terhadap sesama umat manusia, baik terhadap lingkungan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduka ya dzal jalali wal ikram, wa nusalli wa nusallimu ala akmalta lana min dinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدانا صحيحا وعملا صالحا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.